Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ayu. Kali ini kita akan membahas tentang teman-teman di kelas 12 yang tidak lolos eligible. Bagaimana ya? Apakah masih ada jalur lain? Intinya adalah ketika tidak masuk data eligible, maka dunia belum berakhir. Dunia belum berakhir. Sebetulnya teman-teman, masih sangat banyak kesempatan yang bisa kita ambil untuk menggapai cita-cita kita, terutama jika kita masih mempunyai mimpi untuk bisa berkuliah di kampus impian kita. Yuk kita bahas, kesempatan apa saja yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentukan dulu kita mau kemana nih. Apakah kita mau ke PTN atau ke PTS atau mungkin ke PTK, sekolah kedinasan. Yang ingin mengejar PTN masih ada kesempatan di jalur SNBT. Jangan lupa pendaftaran akun bagi peserta SNBT yaitu dari tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret. Artinya jika terlewat dari tanggal itu, maka teman-teman tidak bisa mengikuti seleksi SNBT. Pendaftarannya sendiri nanti dilakukan di tanggal 23 Maret sampai dengan 14 April. Berikutnya adalah jalur SPAN PTKIN. Jika teman-teman ingin melakukan pendaftaran yang tidak perlu tes, masih ada jalur SPAN PTKIN. Jalur ini khusus untuk perguruan tinggi negeri agama Islam. Jadi ada UIN, ada IAIN, dan juga ada STAIN. Untuk seleksinya sama persis dengan SNBP, di mana kita tidak perlu melakukan tidak perlu melakukan pembayaran pendaftaran. Kemudian juga kedua, tidak perlu melakukan tes karena seleksinya menggunakan nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Bisa langsung masuk ke halaman span.ptkin.ac.id. Nah, berikutnya yang ketiga adalah jalur mandiri atau kita biasa sebut SM ya, seleksi mandiri. Kalau SM ini lumayan sangat variatif tergantung kampusnya masing-masing, karena setiap kampus memiliki jalur yang berbeda-beda untuk seleksi mandiri ini. Jadi bisa langsung cek di halaman kampus masing-masing yang memang akan dituju. Ini dia contoh dari jalur mandiri yang disediakan oleh kampus. Untuk UI ada jalur SIMAK UI dan juga PPKB. Kemudian untuk IPB itu ada jalur PIN dan juga ketua OSIS. Untuk PIN sendiri juga macam-macam ya, mulai dari olahraga, seni, kemudian bahkan ada pramuka Garuda, itu juga bisa masuk ke jalur PIN. Kemudian juga ada jalur khusus untuk ketua OSIS. Jadi hanya untuk ketua OSIS ya, bukan untuk anggota OSIS ya. Jadi langsung saja nanti teman-teman bisa mengunjungi halaman web kampusnya, semisal UI langsung ke simak.ui.ac.id, kemudian untuk IPB di admisi.ipb.ac.id, kemudian untuk ITB ke admission.itb.ac.id, UGM ada um.ugm.ac.id. Pokoknya gali sebanyak mungkin informasi yang memang teman-teman butuhkan untuk jalur mandiri di setiap kampus yang memang akan dituju. Kemudian untuk PTS ini juga lebih banyak lagi biasanya untuk jalur yang dibuka. Mulai dari biasanya ada per gelombang ya, dari bulan November sudah mulai pembukaan gelombang, entah itu gelombang perdana, gelombang 1, 2, 3, nanti bedanya di uang pangkal biasanya, ada diskon gitu kan. Kemudian juga ada jalur tes, jalur non-tes. Hampir semua kampus biasanya membuka jalur tes dan non-tes, yaitu jalur prestasi, kemudian dan masih banyak lagi. Silakan bisa cari tahu langsung ke kampus tujuan gitu. Yang berikutnya adalah PTK atau perguruan tinggi kedinasan. Nah, kalau ini secara umum dibagi menjadi dua sih. Yang pertama, sekolah kedinasan yang ketika lulus maka dia akan ikatan dinas bekerja di instansi yang menaungi sekolah tersebut.
Dan juga untuk pilihan kedua adalah sekolah kedinasan yang non ikatan dinas. Artinya ketika kita sekolah di kampus tersebut, kuliah di kampus tersebut, kemudian nanti lulus, maka memiliki kebebasan untuk mendaftar di instansi manapun, seperti itu. Kita akan bahas beberapa sekolah ikatan dinas, sekolah kedinasan yang cukup familiar dengan kita. Ini dia 8 sekolah ikatan dinas yang nanti biasanya akan dibuka di bulan April di laman dikdin.bkn.go.id. Yang pertama ada STIS, kemudian statistik ya untuk STIS, kemudian Poltek Siber dan Sandi Negara, ada Poltekkip dan Poltekim. Nah, Poltekkip dan Poltekim ini adalah 2 sekolah yang berbeda, jadi bisa pilih salah satu. Kemudian juga ada IPDN, STTD. Nah, STTD ini juga dibuka di beberapa wilayah ya. Kemudian juga ada STMKG, ada STIN dan juga STAN. Nah, untuk STAN itu seleksinya mengikuti tes UTBK. Jadi, bagi teman-teman yang mau memilih STAN, ya, mau mencoba ke STAN, maka harus memiliki akun SPMB untuk mengikuti tes UTBK. Kemudian masih sangat banyak sekolah kedinasan yang dibuka, yang non ikatan dinas ya. Semisal sekolah di bawah Kementerian Perindustrian itu juga ada AK, Akademi Kimia Analis, kemudian ada ATK di Yogyakarta dan APP di Jakarta dan masih banyak lagi. Kemudian juga untuk sekolah kedinasan di bawah Kementerian Kesehatan ada Poltekkes. Itu Poltekkes hampir ada di semua kota dan sudah mulai pendaftaran ya untuk jalur Sipenmaru dan BNDK. Kemudian sekolah di bawah Kementerian Komunikasi mungkin ada MMTC Yogyakarta dan masih banyak lagi. Intinya adalah masih sangat banyak kesempatan untuk teman-teman mengejar mimpi karena SNBP bukan satu-satunya jalur masuk perguruan tinggi. Jadi semangat dan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.